Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم آمين. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas duduk di antara dua sujud. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan sujud. Kita juga sudah membahas tata cara sujud. Dan sekarang kita akan membahas duduk di antara dua sujud. Yang pertama, hukum duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud menurut mayoritas ulama termasuk dalam rukun salat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kepada seorang sahabat, kata Nabi, kemudian sujudlah hingga tenang dalam keadaan sujud. Kemudian bangunlah dari sujud hingga tenang dalam keadaan duduk. Jadi bangun dari sujud maksudnya adalah duduk di antara dua sujud dengan tenang. Artinya ada jeda. Tidak boleh duduk langsung ruku tanpa jeda, tidak boleh, harus ada jeda sekejap. Jeda itu disebut dengan tumak-ninah. Berdasarkan hadis ini maka duduk di antara dua sujud adalah rukun salat dan harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana jika lupa? Nanti kita akan bahas keadaan jika kita lupa duduk di antara dua sujud. Sekarang cara duduk antara dua sujud. Cara duduknya yaitu iftirash, yakni menduduki kaki kiri. Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada khawwa biyadayhi hatta yura wadaha ibtayhi min waraihi wa idza qa'ada itma'anna ala fakhidhihi al-yusra. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud
beliau merenggangkan kedua tangannya hingga terlihat jelas ketiak beliau dari sisi belakang. Ini yang kemarin ya. Kalau sujud direnggangkan antara tangan kanan dan tangan kiri, dan saking renggangnya terlihatlah apa? Ketiak Rasulullah SAW. Kelihatan dari mana? Dari belakang. Jadi kelihatan dari belakang. Saking beliau melebarkan, seperti sayap yang sedang diterbangkan, lebar. Kalau sholat sendiri, kalau berjamaah menyesuaikan. Baik, tapi bukan gini ya, bukan ininya, bukan tangannya yang dilebarin, tapi antara ini pergelangan tangan ini dengan sini, ketiaknya dibuka lah, gampangnya gitu. Lebarin, ketiaknya dibuka. Baik, itu sujud. Nah, kita yang akan kita bahas setelah sujud. Ya, setelah sujud. Di sini disebutkan, dan apabila duduk, beliau duduk dengan tenang di atas kaki kiri. Di atas kaki kiri. Kaki kirinya menjadi alas. Telapak kaki, baik telapak kaki dari atas atau bawah, intinya dari jari jemari sampai tumit ya, itu yang menjadi, atau sampai mata kaki, itu yang menjadi apa? Alas. Ada lagi hadis yang lebih jelas, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yafrishu rijlahu al-yusra. Yafrish rijlahu al-yusra. Rasulullah ketika duduk di antara dua sujud menjadikan kaki kirinya sebagai alas duduk, kaki kiri alas duduk. Wa yansibu rijlahu al-yumna. Ada tambahan yang lebih jelas. Wa yansibu rijlahu al-yumna. Yansib artinya menegakkan, berdiri, menegakkan kaki yang kanan, yaitu bertumpu pada jari jemari, kaki kanan bertumpu pada jari jemari dan tumit di atas. Tumit di atas, namanya menegakkan. Menegakkan kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Jadi kaki kiri dijadikan alas, kaki kanan dijadikan tegak topangan. Ini namanya duduk iftirash. Kemudian wakana yanha. Yanha itu melarang. Wakana yanha, dan Rasulullah melarang. Yanha an, melarang duduk an aqibis syaitan, duduk seperti uqbah syaitan. Bagaimana bentuk duduk uqbah syaitan? Ada 3 penjelasan dari para ulama mengenai duduk uqbah syaitan. Uqbah, arti uqbah itu artinya tumit, ya, tumit kaki. Uqbah syaitan yakni bagaimana syaitan meletakkan kakinya ketika duduk. Siapa yang pernah lihat syaitan? Oh, nanya apa, Pak? Salat. Lupa 1 rakaat. Terus saya salah. Setelah saya ingat, saya
Ini ada iklan nih, ada pertanyaan. Kita iklan dulu. Kita sampai uqbah syaitan tadi ya. Uqbah syaitan itu cara duduk syaitan. Tadi anak tanya, siapa yang udah pernah ketemu syaitan? Bapak angkat tangan, ternyata mau nanya. Anak kira pernah. Ya, mau nanya ya. Ya, kita tidak akan pernah melihat bentuk syaitan yang asli, karena syaitan itu tidak bisa dilihat. Dia bisa menampakkan dirinya, dan ketika syaitan menampakkan dirinya kepada manusia, pasti menampakkan dalam bentuk yang terburuk. Jadi bukan nampak asli, tapi namanya serupaan, dia tidak bentuk asli. Baik, jadi kita tidak tahu bagaimana duduknya syaitan. Namun Rasulullah SAW mengatakan ada duduk syaitan. Nah, ulama menjelaskan bagaimana duduk syaitan itu. Bagaimana duduk syaitan itu? Duduk syaitan itu ada 3. Yang pertama, menegakkan kaki kanan dan kiri, kemudian duduk di atas lantai. Gimana nih? Ini cuman contoh doang ya. Coba contoh doang ini, bukannya lagi contoh, nggak dosa tuh contoh. Negakin kaki kanan kiri. Mana kaki kanan kiri? Tegak kanan kiri. Nggak kelihatan dari sini. Tegak ya, benar ya? Tegak kanan, nah tegak kanan kiri, kemudian duduk di atas lantai. Ya, itu setan. Nggak kelihatan. Itu satu cara duduk syaitan. Dan itu cara itu seperti binatang juga begitu. Binatang kalau duduk, binatang tapi bukan kucing. Bukan juga binatang ternak yang kita makan, bukan. Biasanya serigala, anjing seperti itu kalau duduk dia. Ya duduknya gitu. Kakinya kanan kiri, sebelah kanan kiri, dia duduk di lantai. Itu cara uqbah syaitan yang pertama, cara duduk syaitan yang pertama. Cara yang kedua, menegakkan kaki kanan dan kiri, kemudian duduk di atas keduanya. Ini nomor 2 nih. Coba tegakkan kanan kiri, tapi duduk di atas keduanya. Ya gitu, ya seperti itu. Ini uqbah syaitan juga. Namun yang nomor 2 ini, gimana tadi Pak? Mana tadi? Ya, tengahin. Ya gitu, seperti itu. Tapi yang ini nih, cara duduk ini, sebagian ulama mengatakan ini cara uqbah syaitan, sebagian mengatakan ini bukan uqbah syaitan. Yang ini, ya, yang seperti ini. Ngerti nggak? Yang nomor 2 dikasih catatan. Ini ada sebagian ulama mengatakan uqbah syaitan, sebagian mengatakan tidak apa-apa. Karena ada hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan duduk seperti itu diperbolehkan, seperti yang tadi. Di atas tumit gitu ya. Berdiri, bukan di atas lapak, berdiri 2 kaki di atas tumit. Nah, sekali lagi ini sebagian ulama mengatakan uqbah syaitan, sebagian mengatakan tidak. Ada hadis Ibnu Abbas. Bagaimana orang yang duduk di atas 2 tumit yang telapak kaki ditegakkan? Ya. Nabi mengatakan itu cara duduknya syaitan. Ya, terima kasih. Kan? Ada penjelasan. Jadi cara duduk di atas tumit ini ada hadis dari Ibnu Abbas yang membolehkan.
Ada hadis dari Nabi yang melarang di atas tumit. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh duduk di atas tumit. Sebagian mengatakan tidak boleh duduk di atas kedua tumit. Yang mengatakan tidak boleh duduk di atas kedua tumit, tidak boleh duduk di atas kedua tumit, kata mereka hadis Ibnu Abbas sudah dihapus. Ngerti gak? Ulangi. Yang satu membolehkan duduk di atas dua tumit seperti tadi. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Yang membolehkan mengatakan ada hadis Ibnu Abbas, punya dalil dari Ibnu Abbas. Kemudian yang mengatakan tidak boleh duduk di atas tumit, tidak boleh duduk di atas tumit, mengatakan hadis Ibnu Abbas dihapus. Makanya kami masukkan di sini untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian sebaiknya tidak duduk di atas kedua tumit. Untuk kehati-hatian. Faham? Faham ya? Sudah ya? Sebaiknya tidak duduk di atas kedua tumit. Itu cara duduk setan yang kedua. Yang ketiga, cara duduk setan yang ketiga adalah menjadikan kaki kanan dan kaki kiri sebagai alas duduk. Berarti duduk di atas telapak kaki kanan kiri. Dua-duanya, ya dua-duanya gitu. Duduk di atas telapak kaki kanan kiri. Nah ini masalah nih. Banyak yang duduk begini. Nah, ini duduk di atas dua telapak kaki kanan kiri juga termasuk cara duduk syaitan atau uqbah syaitan. Jadi hati-hati nih. Jadi jangan duduk dua kaki tegak terus di atas lantai, tidak juga dua kaki tegak duduk di atas tumit. Oke? Tidak juga apa? Duduk di atas dua telapak kaki. Paham? Jadi yang benar gimana? Duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kanan seperti yang kita lakukan. Coba dicek, takutnya ada salah dari anak-anak cucu-cucu kita, dicek gimana duduknya. Nah, itu mengenai uqbah syaitan. Sekarang kita jawab pertanyaan Bapak yang bertanya tadi. Jadi beliau tadi sholat, benar gak pertanyaannya? Disimak ya. Beliau tadi sholat masbuk, karena imam bacanya cepet. Al-Falaq An-Nas. Masbuk. Kemudian ketika salam, antum ikut salam, Bapak ikut salam. Iya. Pas imam salam, pas Bapak nambah 1 rakaat. Terus? Baik. Bapak nambahnya 1, harusnya nambahnya 2. Pas nambah 1, terus salam. Dah. Habis salam ngapain? Ingat. Terus Bapak sujud sahwi. 1 lagi mana? 1 rakaat lagi. Aduh. Baik. Ini perlu dijawab sekarang kalau gitu. Barang siapa yang salat sampai selesai, kemudian dia teringat bahwa kurang 1 rakaat, maka wajib menambah 1 rakaat. Nah dulu, wajib menambah 1 rakaat di saat itu juga. Saat itu. Tapi kalau sudah terjadi pergerakan pindah sana pindah sini kayak Bapak harus ngulang 3 rakaat, Pak.
Bapak lebih baik ngulang, Pak. Ngulang silakan di belakang. Karena sholat maghrib 2 rakaat nggak sah. Harusnya tadi langsung nambah 1. Alhamdulillah beliau bertanya. Alhamdulillah. Kalau tadi beliau langsung ingat, langsung berdiri, sah. Yang satu penyempurna dari yang 2. Sempurnalah jadi 3. Kata ulama, kalau sudah terjadi aktivitas, udah kemana-mana, kemudian kemudian baru menggantinya setelah 5 menit, 6 menit, 7 menit, maka tidak bisa. Maka sholat maghrib yang tadi dianggap tidak sah. Sholat maghrib 2 rakaat. Sujud sahwi tidak bisa mengganti rakaat. Sujud sahwi itu mengganti rukun yang kurang atau yang lupa. Kalau rakaat, 1 rakaat full nggak bisa, ada Al-Fatihah, ada sujud. Jadi alhamdulillah beliau bertanya, beliau mengulang salat maghrib. Karena tidak sah salat maghrib 2 rakaat. Sudah? Maghrib 3 makanya. Barang siapa yang pernah seperti beliau dulu nih, Ana pernah nih kayaknya mirip nih. Sholat zuhur asar, antum sekarang sholat lagi, gantiin yang dulu. Harus diganti, nggak sah. Sholat asar 3 rakaat, lupa 1, ganti sujud sahwi, nggak sah. Sholat zuhur 3 rakaat, yang 1 saya udah sujud sahwi, nggak sah. Nggak ada sholat zuhur 3 rakaat. Sholat subuh 1 rakaat, saya udah ganti sujud sahwi, nggak sah. Nggak ada 1 rakaat itu sholat subuh, nggak ada. Dan nggak bisa 1 rakaat diganti dengan sujud sahwi. Alhamdulillah, beliau, dengan pertanyaan beliau kita tambah pengetahuan baru. Barakallahu fiik, makasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, bismillah. Sekarang bagaimana seorang yang lupa duduk antara 2 sujud? Ketahuilah bahwa seseorang yang lupa duduk antara 2 sujud, maka dipastikan telah luput juga darinya sujud kedua. Benar gak? Kalau orang sujud pertama kemudian bangkit langsung berdiri, maka ada 2 yang tertinggal. 1, ulangi pertanyaannya. Kalau salah memahami pertanyaan, salah jawaban. Pertanyaannya, dia sujud, kemudian dia lupa duduk di antara 2 sujud. Dia langsung berdiri. Maka tertinggal baginya 2 hal. Yang pertama, tertinggal duduk di antara 2 sujud. Yang kedua, dia juga tidak sujud yang seperti 2. Barang siapa yang seperti ini, dan mungkin sering kalau lagi ngantuk, sholat tahajud ngantuk, sholat duha ngantuk, ini tadi udah duduk antara 2 sujud apa belum, ngantuk nggak jelas gitu, atau lagi salat terganggu dengan pikiran, syaitan mengganggu, maka ketahuilah caranya sebagai berikut. 1, apabila dia mengingatnya sesudah berdiri dan saat membaca Al-Fatihah, dia diri, Allahu Akbar, dari sujud dia berdiri, Allahu Akbar, kemudian dia sudah baca Al-Fatihah, kemudian
dia ragu, dia pikir ini kayaknya sujudnya baru sekali. Ya, kayaknya baru sekali. Gimana nih? Saya udah baca Al-Fatihah. Maka hendaknya dia kembali ke duduk antara dua sujud. Berarti dia lepaskan genggaman tangan, dia turun lagi. Bisa dipahami? Dia turun lagi, dia turun untuk duduk di antara dua sujud. Dia baca doa duduk di antara dua sujud, kemudian dia kemudian dia sujud, kemudian dia naik lagi, berdiri lagi. Ketika dia berdiri, ulang Al-Fatihahnya. Apa? Ulang Al-Fatihahnya. Walaupun tadi Al-Fatihahnya sudah 4 ayat, ya kan? Atau Al-Fatihah udah selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia ragu. Saya ragu nih. Sepertinya saya belum sujud yang kedua, belum duduk antara dua sujud. Udah waladdallin ini, udah amin. Maka dia ingat belum duduk antara dua sujud, belum sujud yang kedua. Udah amin. Gimana sikapnya pas ingat itu? Dia turun langsung duduk. Langsung duduk, langsung sujud, langsung berdiri lagi. Ketika berdiri Al-Fatihahnya bagaimana? Ulang. Dah, selesai. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, apabila sebelum berdiri dia duduk istirahat sekejap. Tahu duduk istirahat? Ya, kan kadang kita kalau berdiri ini suka duduk dulu. Namanya duduk istirahat. Gimana coba? Sujud dulu. Ya, duduk dulu baru naik. Nah, ya, syukron, barakallahu fiik. Kalau duduk dulu baru kemudian naik, maka cukup baginya untuk langsung sujud saja. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak nih? Cukup baginya untuk sujud saja. Jadi ketika dia susah ini, ketika dia bangun dari sujud, dia sempat seperti ini dulu kan, duduk dulu, kemudian dia duduknya ini yang sekejap ini, kemudian dia berdiri. Duduk istirahat ini dianggap oleh para ulama menjadi cukup untuk mewakili duduk antara dua sujud. Kalau dia tadi berdiri, duduk dulu, Allahu Akbar gitu, maka dia ketika sudah di atas, dia baca Al-Fatihah, tadi saya lupa sujud yang kedua, gitu kan? Saya juga nggak pakai duduk di antara dua sujud, tapi ketika dia naik, tadi dia duduk, namanya duduk istirahat. Kalau seperti ini, caranya bagaimana? Langsung sujud saja, nggak usah duduk lagi. Sebab apa? Duduk istirahat sudah dianggap duduk di antara dua sujud. Kok begitu sih? Karena duduk di antara dua sujud itu sebenarnya boleh tidak baca apa-apa. Bisa dipahami? Duduk di antara dua sujud itu boleh tidak baca apa-apa. Maka duduk istirahat bisa mewakili duduk antara dua sujud. Itu alasan para ulama kita kenapa orang yang sempat sujud istirahat tidak perlu duduk lagi, tapi langsung saja dari berdiri dia ingat, langsung saja dia sujud.
Sujud yang kedua, kemudian berdiri untuk kembali melanjutkan rakaat. Yang ketiga, apabila dia mengingatnya setelah selesai sholat, atau suka ada makmum itu ngingetin selesai sholat, udah selesai baru diingetin. Ente gimana? Ana juga ragu tadi. Jadi biar selesai dulu dah. Ini gimana nih? Sudah selesai sholat baru dibilangin. Di zaman Nabi juga gitu. Waktu Nabi sholat zuhur berapa? 2 rakaat. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kejadiannya 2 kali kalau tidak salah dalam hadis, 2 rakaat. Tidak satupun sahabat yang berani menegur, karena Nabi itu kan pembawa syariat. Semua diam, tidak berani menegur sampai selesai, cuma 2 rakaat. Di belakang Nabi ada Abu Bakar, ada orang-orang besar. Yang orang besar nih diam, tidak berani menegur. Yang orang belakang keluar masjid teriak-teriak, kusiratis shalah, alhamdulillah, salat zuhur jadi 2, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kayak kita lah itu. Wah, teriak-teriak, alhamdulillah, salat zuhur jadi 2 nih, enak ini. Ya kan? Gak kayak 4 capek, 2 alhamdulillah. Belakang teriak-teriak. Keluar tapi di luar masjid, alhamdulillah, kusiratis shalah, kusiratis shalah. Kemudian ada seorang disebut dengan yang tangan panjang, tangannya besar. Dia memang Allah ciptakan tangannya agak panjang. Disebut di situ dalam hadis tangan panjang, pemilik tangan panjang. Beliau berdiri. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, nasita atau sahauta am kusiratis shalah. Ya Rasulullah, engkau lupa atau sholat memang udah disingkat jadi 2 sholat zuhur. Syukur-syukur kalau di Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Beliau nggak bilang syukur-syukur, nggak. Beliau bilang, apakah sholat itu disingkat jadi 2, zuhur, asar, atau engkau lupa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa benar pertanyaan si sahabat ini? Apa benar dia bertanya itu? Benar pertanyaannya gitu. Maksudnya kalian juga bertanya hal itu, gitu ya. Nabi konfirmasi kepada jamaah yang lain. Kata sahabat, benar, kami juga bertanya dengan pertanyaan itu. Nah, ini yang tadi, jawaban yang tadi. Nabi langsung berdiri dan menambah sholat 2 rakaat. Karena nggak sah sholat zuhur 2 rakaat, harus ditambah. Tapi nambahnya harus di situ, harus langsung di situ. Kalau udah pulang ke rumah, itu yang keluar tadi tuh, ya kalau dia pulang ke rumah, dia harus sholat lagi 4. Nggak bisa kalau udah ada pergerakan yang jauh, nggak bisa menambah sesemudah itu, tidak. Dia boleh nambah kalau masih di situ. Nah, misalnya kita udah selesai sholat, terus diingatkan, biasa nih kadang suka diingatkan setelah selesai sholat. Tadi pada rakaat ke-3 misalnya, kamu tuh sujud cuma 1. Hah? Masa iya? Yang benar, iya yakin, kata dia yakin. Waduh, bagaimana hukumnya? Dia bilang sujud cuma 1. Berarti saya ketinggalan berapa rukun? Dia sujud cuma 1. Rakaat ketiga 1 kali sujud langsung bangun. Berarti ada berapa yang ketinggalan? 2. 1 duduk dan sujud. Duduk antara sujud 1, duduk dan sujud berarti 2. Nah, ini ulama mengatakan, apabila dia mengingatnya setelah selesai sholat, maka dia harus menambah 1 rakaat lagi. Karena rakaat yang tanpa duduk dan tanpa sujud dianggap batal. 2 rukun tertinggal batal. Ngerti gak? Paham gak nih? Paham ya? Berarti kalau tadi kata makmum, benar
Kata Imam, saya yakin rakaat ketiga tadi tidak duduk di antara dua sujud dan tidak sujud kedua. Dia bilang itu yakin dan dia bertanggung jawab. Maka saya sebagai imam misalnya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Nambah 1 rakaat. Kenapa kok nambah 1 rakaat? Karena rakaat yang ketiga tadi dianggap batal, tidak sah, sebab tertinggal 2 rukun. Rukun apa? Duduk dan rukun sujud. Sampai seperti itu para ulama memberikan fatwa kalau 2 rakaat 2 rukun tertinggal. Contohnya apa kalau cuma 1? Bagaimana orang duduk istirahat lupa sujud kedua? Ya. Adakah seperti itu? Ada nggak orang sujud, duduk istirahat, berdiri? Kalau ada seperti itu, maka cukup dengan sujud sahwi. Kalau ada seperti itu, jadi gimana tuh jadinya? Dia sujud, kemudian Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wafini, Allahu Akbar, berdiri ke atas. Kalau ada duduk istirahat. Duduk istirahat yang tadi enggak sama juga. Kalau dia duduk istirahat, tetap dia suruh kembali ke sujud. Oh, dia duduk istirahat ya, duduk istirahat. Tapi dia tidak baik. Berarti dia masuk poin 2. Dia masuk poin 2, benar gak? Benar gak? Poin 2. Sebelum berdiri dia duduk istirahat. Baik, kalau dia duduk istirahat sebelum berdiri, karena ulama mengatakan duduk istirahat bisa mewakili duduk antara 2 sujud. Kalau dia yakin tadi dia duduk istirahat, maka silakan cukup diganti dengan sujud sahwi. Karena tertinggal 1 rukun. Nah, bisa dipahami? Kalau dia duduk istirahat dan dia pasti tadi saya duduk istirahat, maka cukup dia mengganti dengan sujud sahwi karena tertinggal sujudnya saja. Nah, seperti itu. Ada kasus lain nggak tentang duduk di antara 2 sujud? Duduk yang ketiga tadi. Iya, gimana ya? Masalahnya kalau kita nasihati dia, pertama kita nggak enak. Nasihatin nggak enak. Yang kedua, nanti dia bilang yang penting aneh sholat. Aduh. Jadi memang yang paling enak itu memang diumumkan di masjid sebelum sholat. Paling enak tuh pengurus. Jadi kalau pengurus itu setiap ada kendala yang dilaporkan, dia ngumumin sebelum sholat. Ngumumin aja sebelum sholat atau setelah sholat, umumin. Karena di situ orang nggak tersinggung. Bilang aja, bagi yang HP-nya bunyi tolong matiin, begini caranya. Misal lagi sholat HP bunyi, cara matiinnya begini. Dah gitu. Bagi yang duduknya seperti tadi, dikasih tahu ini duduk begini, kasih pakai layar. Duduk begini salah. Kami sebagai pengurus melihat banyak jamaah yang tersenter CCTV, ya kan? Kakinya begini. Mohon diperbaiki. Gitu. Soft, ini kelihatan soft pada sengaja nggak mau rapet. Jadi enak kalau
punya hak dan kuasa sini, enak ngomong aja, sampaikan. Karena kita susah Pak, seperti yang itu orang bajunya itu banyak banget itu, mau dinasihatin sujud kelihatan, ruku kelihatan, cakep kagak ya kan. Subhanallah. Kadang nggak enak mau dinasihatin, takut salah, takut dia jadi nggak ke masjid. Ada Pak, soalnya ada orang yang dinasihatin besok nggak mau ke masjid situ. Masjid situ, iya. Ini beneran ada orang pakai, ini beneran fakta nih, bukan di sini, di masjid lain. Ada orang pakai baju putih, nggak pakai kaos dalam. Ya, jadi tembus Pak. Baju putihnya tipis, laki-laki. Dia sholat, saya di situ waktu itu. Sholat, setelah sholat ada pengurus, nggak tahu orang, negor, cuman negornya berlebihan Pak. Yuk, negornya berlebihan. Nabi melarang kaos yang tembus macam-macam. Wow. Saya aja ngedengernya, ini orang ngapain sih? Maksud saya nasihatinya berlebihan. Itu kayaknya orang nggak balik lagi ke situ kan. Tersinggung orang akhirnya. Jadi takutnya begini, takutnya kena hadis Nabi, basyiru wala tunaffiru. Ada hadis, basyiru wala tunaffiru. Basyiru itu nasihati dengan nasihat orang itu mau, bukan nasihati dengan nasihat orang itu pergi. Itu bahaya. Kita dinasihati orang makin jauh dari masjid, itu bahaya. Silakan nasihati dengan cara yang memungkinkan. Misal ya tadi paling gampang menurut saya diumumkan, bagi yang pakai baju depannya ada foto calon presiden nomor 2 dan 3, nggak boleh. Nomor 1 nggak boleh juga. Dia boleh di belakang gitu, jangan, itu ganggu yang di belakang dia. Ya, mau di depan di belakang jangan dipakai gambar ada muka orang buat sholat. Kasih nasihat, tutup pakai jaket atau yang ada tulisan. Itu enaknya dinasihati di sela-sela menunggu sholat, walaupun udah ting waktu qomat nggak apa-apa. Saya ada taklim rutin satu masjid itu, Pak Rozali juga tahu, di tempat beliau sholat zuhur di Tanah Abang itu. Masjidnya sederhana. Di masjid itu kuliah zuhurnya itu, jadi kita azan ya Pak, azan, sholat sunnah, habis sholat sunnah itu ada kultum sampai 15 menit. Udah bel iqamah ting, karena memang dijadwalkan untuk ngaji, itu bel diabaikan. Kita terus ngaji 15 menit. Jadi kita ngisi pengajian orang makin banyak karena mau sholat kan. Ya, mau nggak mau dengerin ya nggak? Karena dia lagi mau sholat. Jadi orang datang gitu sampai 15 menit baru iqamah, diakhirkan qomatnya. Seperti itu. Ya, daripada taklim ba'da zuhur, khotibnya berdiri, semua kabur keluar. Ya udah, Pak Soleh udah megang mic warna merah ini. Udah, nanti kita lanjutkan lah ini, insyaallah, mengenai itu harus sujud. Kalau salah ucapan kan dalam sujud kami Allah liman hamidah, ini salah ucapan karena adalah Allahu Akbar kami Allah. Ya, hukum itu namanya intiqal, takbir intiqal, takbir perpindahan. Apa hukum takbir perpindahan? Takbir yang wajib takbir apa? Sisanya? Maka salah dalam Sami Allahu liman hamidah, salah dalam Allahu Akbar karena sunnah maka tidak apa-apa karena sunnah. Tapi kalau salah takbiratul ihram salah, nggak boleh. Baik, ini saja dulu, nanti kita lanjutkan. Ini ada poin yang belum selesai, ntar kita lanjutkan di pekan depan insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.